Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi kita berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 8 adab menuntut ilmu dalam Islam. 1. Meluruskan niat. Niat yang baik atau niatus solihah menentukan kualitas dan hasil yang tengah dikerjakan seorang muslim. Sebaik-baiknya niat adalah menjadikan momen mencari ilmu hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan penghargaan manusia. 2. Ihsan. Selain niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan atau usaha terbaik harus dilakukan tiap muslim saat menuntut ilmu. Usaha terbaik atau disebut dengan ihsan akan mendapat hasil yang juga baik sesuai hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian berperang maka lakukanlah yang terbaik. Jika sedang menyembelih hewan maka lakukan juga usaha terbaik. Salah satu dari kalian mengasah pisaunya sedangkan yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Hadits riwayat Tirmidzi. 3. Tawakal. Setelah melakukan usaha terbaik, tiap muslim menyerahkan hasilnya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai sifat tawakal. Syekh Sa'ad bin Mahmud As-Sawi mengungkapkan, tawakal artinya percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ditetapkannya atas usaha dalam mencari ilmu, seorang muslim sudah sepatutnya menerima hal itu dengan keikhlasan. Sebab semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengandung hikmah di baliknya. 4. Menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk memerhatikan aturan yang telah disyariatkan dalam Islam dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terutama dalam menuntut ilmu, seorang muslim diharapkan untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Guru dari seorang imam besar mazhab Imam Syafi'i, Waqi, menyarankan muridnya untuk berhenti melakukan dosa. Menurut Waqi, pengetahuan adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau cahayanya menyinari dosa. 5. Berdoa. Adab mencari ilmu dalam Islam selanjutnya adalah berdoa supaya terhindari dari malas dan kesulitan saat menuntut ilmu. Berikut doanya, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, sesat dan pengecut, beban hutang dan dari penguasaan manusia. Jika menemui kesulitan, doa ini bisa dibaca untuk memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Kau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. 6. Husnuzan. Setiap muslim yang mencari ilmu diharapkan untuk husnuzan atau senantiasa berprasangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun hasil dari proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, yang artinya tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 7. Mengamalkan ilmu. Keutamaan dari orang yang berilmu dalam Islam diukur dari bagaimana ia mengamalkan ilmu tersebut atau juga disebut dengan al-amalu fil ilmi. Bukan seluas apa ilmu yang telah dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, celakalah orang yang tidak berilmu dan celaka pulalah orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. 8. Banyak bertanya. Adab menuntut ilmu yang terakhir adalah banyak bertanya seputar ilmu yang tidak dapat dipahami. Olehnya, ayat Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa bertanya dianjurkan bagi yang tidak mengetahui saat menuntut ilmu.
Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan di channel dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channel kami, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.